Nah, saudara-saudara, pada hari Minggu ini gitu ya, saya baru pulang saudara-saudara dari Pontianak itu untuk melakukan training guru sekaligus KKR Natal Anak gitu ya. Pontianak itu sekitar 2 jam dari kota Pontianak, namanya kabupaten atau kota Sungai Pinyu, saudara-saudara. Itu daerah yang mayoritas sebenarnya non-Kristen begitu ya. Kami KKR itu di belakang wihara, nama aulanya Aula Tridharma gitu ya. Dan memang ada sekitar 60% gitu ya anak-anak yang hadir itu non-Kristen gitu ya, termasuk ada Muslim, termasuk ada dari agama Buddha, dan yang hanya sekitar 20-30% mungkin yang Kristen dan Katolik. Dan itu adalah acara Natal yang seumur hidup saya belum pernah lihat gitu ya. Jadi yang exciting untuk Natalan itu bukan orang Kristen, non-Kristen, justru teman-teman yang lain. Dan mereka tuh mempersiapkan hari itu gitu ya, mau datang itu tempatnya sampai, saudara, saya mau jalan aja saya mesti angkat kaki gitu ya, terpaksa duduk di seperti Natal kita di Peninsula. Saudara masih ingat ya Natal kita di Peninsula, kurang lebih seperti itu, cuman tempatnya lebih kecil, tempatnya sedikit lebih ya, kurang lebih sama dengan ruangan ini, dan diisi gitu ya kurang lebih 500 orang, termasuk anak kecil yang sudah duduk seperti apa ya, bertumpuk begitu. Nah, menarik sekali di sana saudara-saudara, karena bagi saya ini adalah momen di mana berita Natal yang sesungguhnya diberitakan. Dan yang sungguh exciting adalah yang lebih semangat untuk mengikuti acara Natal itu adalah orang dewasanya daripada anak-anaknya. Yes, anak-anak of course mereka senang untuk datang, tetapi yang lebih exciting itu adalah orang-orang tuanya gitu ya. Rupanya orang tua di sana tuh senang anak mereka tuh bisa tampil ke depan dan melakukan performance. Dan itu tidak semua Kristen, saudara-saudara gitu ya. Dan saya sempat ambil foto gitu ya dengan beberapa anak yang menurut saya orang Kristen aja di Manado nggak pernah gitu ya. Pak, saya bilang kepada teman-teman saya, orang Manado itu suka sekali fashion, tapi saya belum pernah lihat ada anak pakai kostum Christmas itu selengkap itu, saudara-saudara. Kaos kakinya yang satu merah, yang satu hijau. Bajunya memang seperti sampai topi lengkap semuanya. Saya sampai foto, saudara-saudara, karena bagi saya inilah namanya totalitas. Waktu saya tanya gitu ya, apakah dia anak sekolah minggu, dia bilang dia sering datang ke sekolah minggu, tapi bukan berasal dari keluarga Kristen, tetapi semangatnya untuk mengikuti Natal itu benar-benar luar biasa. Yang kadang kita di Manado mungkin karena setiap tahun seperti ini orang mulai kehilangan makna. Dan sementara ada sekelompok orang yang benar-benar menantikan acara Natal, menantikan ibadah Natal yang mereka sudah nantikan sepanjang tahun. Dan menurut pemimpin gembala sidang bahwa itu setiap tahun itu sampai semua akan merasa tertolak kalau mereka nggak diundang datang di acara Natal. Hasil itu walaupun cuma ada gereja kecil yang ada di sana, mereka mesti siapkan hadiah dan lain-lain untuk anak-anak supaya anak-anak dan orang tua datang dan hadir gitu ya. Dan itu acara yang luar biasa, tapi lebih luar biasa saudara saya pulangnya. Keluar dari Pontianak itu sekitar jam 7 saudara-saudara, dan saya baru tiba jam 4 pagi tadi pagi di rumah gara-gara pesawat delay. Kami mau pulang saudara-saudara, beli pesan tiket dari Jakarta penuh tanggal 21 Desember. Dari Surabaya penuh, dari Makassar pun penuh. Tapi kami dapat dari Bali saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kami dari Pontianak ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta ke Ngurah Rai, sampai di Ngurah Rai yang harusnya berangkat 7:30 itu berangkatnya jam 11 malam, tibalah kami di sini jam 4 pagi, transit di Makassar. Dan pagi ini mesti melayani. Jadi kalau saya agak ngantuk-ngantuk, bukan saudara yang bersalah, bukan Roh Kudus yang bekerja, itu karena Lion Air terlambat tadi malam. Oke. So good. Nah, apa yang mau saya sharing hari ini? Saya pengen sharing saudara-saudara tentang pohon Natal. Sama-sama bilang pohon Natal.
Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang rumahnya sudah dipasangi pohon Natal? Sudah? Oke, siapa yang nggak sepanjang Natal nggak pernah pasang pohon Natal? Ada juga gitu ya. Oke. Nah, tapi saya kira saudara-saudara kita semua setuju gitu ya, kalau Natal nggak ada pohon Natal, seperti ada yang kurang di acara Natal itu ya. Setiap Natal gitu ya, kalau nggak ada pohon Natal rasanya seperti Natal itu kurang sempurna. Nah, mengingat dunia digital yang semakin terbuka saat ini gitu ya, banyak orang mulai, termasuk generasi Z yang mulai mempertanyakan, emang kenapa sih kita mesti setiap Natal pasang pohon Natal? Why Christmas tree? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah ada generasi yang lebih tua yang bisa jawab, kenapa kita pasang pohon Natal di hari Natal? Saya lahir dari kota Tomohon, saudara-saudara, di awal-awal yang saya masih kecil, berarti which is tahun 70-an sampai 80-an, pohon Natal yang seperti ini, saudara-saudara, hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Bahkan belum ada. Yang ada, saudara-saudara, itu pohon asli, pohon cemara beneran. Siapa yang rumahnya pernah pasang pohon Natal asli? Wes, saudara lahir sejaman dengan saya. Siapa yang langsung dia tahu langsung pohon plastik? Oke, jadi ada satu masa saudara-saudara di mana pohon Natal itu dan pinus, cemara. Itu ya. Hari ini saya kira masih ada, dan saya besar di gereja GSJ Agape, saudara-saudara, setiap Natal mereka tuh kaum bapak kerjaannya cuma satu gitu ya. Pindahin pohon Natal, dan pohon Natalnya itu yang setinggi plafon. Jadi mau masukin pohon Natal aja itu butuh effort yang sangat besar untuk cabut, pindahin, dan kemudian pasang di gereja. Yang dalam waktu 1 minggu dia akan jadi kering karena dicabut sama akarnya. Itu ya. Tapi apakah kita bisa bilang gini, nggak usah lah, nggak penting pohon Natal. Oh, kita bisa tanpa pohon Natal. Saya setuju, saudara-saudara. Kita nggak, nomor satu, orang Kristen tidak menyembah pohon Natal. Natal akan tetap Natal, ada atau tidak ada pohonnya. Tetapi saya ingin kita sebagai orang Kristen juga bisa memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang non-Kristen. Mengapa kita memasang pohon Natal di setiap hari Natal? Bahwa itu bukan, ya mungkin sekarang ini sudah menjadi komersil atau bisnis di mana pohon Natal dijual, dekorasi dan lain-lain yang menandakan bahwa ini Natal. Tetapi di balik dekorasi dan komersialisasi itu, saudara-saudara, kita mesti bisa memberikan pertanggungjawaban kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Why? Mengapa setiap Natal kita mesti memasang pohon Natal? Yesus bahkan gak lahir di bawah pohon Natal. Kenapa kita nggak memasang palungan aja? Mengapa orang Kristen memasang pohon Natal? Jadi pohon Natal ini saudara-saudara awalnya itu di sekitar abad ketiga itu ada orang-orang di sebelum orang Kristen berkembang seperti sekarang ini gitu ya. Mereka sangat percaya dengan tanah Argini. Mereka sangat mengagumi tanaman-tanaman yang berhasil melewati musim dingin. Jadi ada kepercayaan di masyarakat Eropa di mana kekristenan berkembang gitu ya. Di mana orang-orang tuh sangat menghargai, sangat menghormati pohon-pohon yang bertahan hidup melalui musim dingin yang ekstrim. Kita memang di Indonesia cuma ada dua musim. Musim apa? Musim kemarau dan bukan musim panas dan sangat panas. Betul itu juga ya. Jadi musim kemarau dan musim hujan setiap 6 bulan. Tapi pernah 9 banding 3 gitu ya. Jadi panjang-panjangnya, sedikit hujannya. Tapi kita enggak. Jadi di musim di Indonesia saudara-saudara musim seperti itu biasa. Pohon akan bertahan karena
Ya hujan dia masih bertahan, lalu kemudian panas juga dia akan bertahan. Kebanyakan seperti itu gitu ya. Tapi di Eropa enggak semua. Ketika musim dingin ekstrim datang, salju turun saudara-saudara, hanya pohon-pohon yang memiliki karakteristik tertentu yang bisa bertahan di musim dingin yang ekstrim. Kalau musim panas bisa bertahan kalau dia di dekat air. Tapi musim dingin itu bisa membunuh banyak sekali tanaman. Nah ini dilihat oleh orang Kristen gitu ya. Bahwa pohon itu sendiri adalah sesuatu yang mengingatkan kita. Karakteristik orang Kristen di mana seharusnya orang Kristen itu akan tetap hijau. Apapun musimnya. Amin. Nah berdasarkan ide, jadi gini, pada zaman kekristenan awal mula bertumbuh saudara-saudara, pendidikan belum seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kalau kita lihat saudara bisa belajar dari mana saja. Tapi zaman itu jujur saja kertas aja itu susah. Yang bisa mengenyam bangku pendidikan hanya scholars, hanya ahli-ahli teologi, hanya pendeta-pendeta tertentu. Jemaat pun gak semua terpelajar saudara-saudara. Itu awal kekristenan. Jadi pada waktu itu firman Tuhan disampaikan dengan menggunakan simbolisasi-simbolisasi sehingga jemaat akan mudah mengingatnya. Itu sebabnya bapak-bapak gereja kemudian gitu ya mulai mengangkat. Jadi supaya orang Kristen itu ingat bahwa hidup mereka itu harus kuat dan tabah. Dia mengambil simbol yang namanya pohon-pohon cemara, pohon-pohon pinus yang tahan di segala musim. Santa Boniface tulisannya gitu ya. Itu yang Santo Boniface yang pertama kali mengangkut pohon dari luar gitu ya. Dan kemudian dibawa di ruangan gereja. Untuk apa? Karena dia ingin mengajarkan satu kebenaran. Yang waktu itu bisa ditunjukkan oleh pohon yang ada di luar. Yang tidak laju daunnya meskipun musim dingin. Yang dia mau ambil saudara-saudara adalah bentuk pohonnya yang seperti segitiga. Itu sebabnya di semua simbol Natal saudara-saudara, pohon apapun yang dibikin, lukisan dari pohon Natal itu selalu bentuknya segitiga. For apa? Untuk mengajarkan kepada jemaat mula-mula Holy Trinity. 3 segitiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dipilih daun yang hijau itu sebagai tanda bahwa di dalam Allah itu sendiri ada pengharapan yang pasti akan kehidupan yang kekal. Bilang amin. So mengapa pohon Natal bentuknya seperti ini? Kenapa pohon Natal? Kenapa kita nggak bisa ambil pohon pisang dan jadikan pohon Natal? Karena nggak nyambung, betul nggak? Gitu ya. Kan harusnya semua pohon pohon pisang juga. Kenapa nggak bisa? Kenapa harusnya kita di Manado nggak pakai pohon den seperti ini? Kita pakai pohon kalapa. Nggak bisa. Harus pohon yang berbentuk segitiga. Sekalipun saudara mendekorasi pohon Natal, mafafa kalapa, saudara pakai lampu-lampu, orang nggak mau bilang itu pohon Natal. Pohon Natal yang bentuknya segitiga, nggak ada ujungnya. Oke, paham? Jadi kalau saudara di rumah ada pohon Natal, saudara tuh jangan cuman kenapa pasang pohon Natal? Nih tahu lah, pokoknya tetangga pasang pohon Natal, itu mengingatkan kita kepada Allah Tritunggal, inti dari keyakinan kita. Amin. Dan salah satu simbol dari Allah Tritunggal adalah segitiga. Dan memang itu simbol utamanya, segitiga saudara-saudara. Lalu di abad ke-16 gitu ya, di abad yang ke-16. Jadi sejak Santo Boniface itu taruh itu pohon di dalam gereja. Kemudian Martin Luther, saudara pasti kenal dong Martin Luther gitu ya. Martin Luther tambahin unsur. Di pohon Natal dipasangin lilin. Untuk menambah satu makna baru lagi bahwa kita memang akan menghadapi hidup kekal. Tetapi ingat bahwa di dunia ini kita harus menjadi terang dunia. Karena yang datang itu adalah terang itu sendiri.
Kristus sebagai sang terang. Tepuk tangan saudara-saudara. Itu sebabnya saudara, nggak mungkin saudara ada pohon Natal lalu nggak ada lampu Natal. Jadi kemudian sesudah lampu ditemukan kita nggak pasang kebakar kalau kita pasang lilin, betul nggak? Jadi kita pakai lampu untuk menggantikan unsur terang itu sendiri. Lahirlah kata orang Manado, pontrang. Mopi ibadah ngana, mopi pontrang. Lalu orang-orang datang dan mengusik iman kita. Mopi pontrang, mopi pontrang. Ba ibadah sotorang pa pontrang. Bukan, orang tidak menyembah. Tidak pernah ada orang Kristen yang menyembah pontrang. Tapi ketika melihat pohon Natal, orang Kristen satu mengingat tentang adanya Allah Tritunggal. Adanya Kristus yang datang membawa terang datang ke dunia. Katakan amin. Itu sebabnya semiskin-miskinnya orang Kristen kita saudara-saudara. Saat Natal biar cuma 1 meter orang tetap mau beli lampu Natal. Mau pasang di pohon. Bukan karena saudara boros atau apa. Karena sebenarnya karena makna itu yang ingin diingat. Kenapa mesti kelap-kelip? Ya itu mah dekorasi aja. Gak usah semuanya mau dipermasalahkan gitu ya. Saudara gak mau pakai kelap-kelip yang nyala terus juga gak apa-apa. Tapi boros listrik bro. So itu saudara-saudara. Lalu gini. Pohon Natal. Ditambah lagi sesudah itu memasuki masa modern. Orang mulai taruh di atas pohon Natal tuh bintang. Kalau soal itu kita tahu bersama-sama. Jadi gereja Protestan kemudian mulai taruh bintang di atasnya. Untuk mengingatkan bahwa kelahiran Kristus itu ditandai oleh bintang terang. Jadi menambahkan memperkuat unsur daripada terang. Cahaya itu sendiri menunjukkan bahwa kedatangan Mesias itu dimulai dari bintang yang bersinar terang. Kalau saudara ketemu pohon-pohon yang di atasnya bintang terang. Itu adalah masa klasik. Di mana yang paling atas itu harus bintang. Di dalam beberapa tradisi keluarga Kristen saudara-saudara, itu selalu yang mau pasang bintang itu harus papa. Jadi memang dekorasi pohon Natal hari ini sudah kena komersialisasi yang benar-benar parah gitu ya. Sampai yang dipentingkan adalah cantiknya. Yang dipentingkan adalah ramenya. Yang dipentingkan adalah warnanya. Padahal saudara-saudara, seharusnya nomor 1, pohon Natal, memasang pohon Natal dalam sebuah keluarga itu dilakukan bersama-sama. Dan yang harus taruh bintang di situ adalah papa. Kalau kita mau tanya sekarang saat ini siapa yang dapat taruh bintang di pohon, papa taruh bintang di pohon, pasti tidak ada tuh angkat tangan. Karena pohon itu urusan mama. Bilang selamat hari ibu. Ya puji Tuhan saudara-saudara. Masa modern kita gak perlu tanam pohon Natal lagi. Kasian juga ya yang tanam-tanam. Orang punya pohon yang evergreen. Pohon plastik. Ide manusia modern gitu ya, kreativitas. That's okay lah. Kita punya pohon yang bagus di sini. Lalu gini, terus ini buah-buah ada artinya? Ada saudara-saudara. Jangan, kenapa hiasan Natal kayak gini? Buah-buah, ada artinya. Karena kita diajarkan saudara-saudara bahwa ketika kita melihat pohon itu, kita tahu bahwa pohon itu adalah melambangkan Allah sendiri yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan maka gak pandang musim apapun, kita akan tetap hijau, amin. Melambangkan kehidupan eternal life. Tapi sepanjang kita ada di bumi ini kita harus memberikan buah yang gemerlapan. Bilang amin. Itu sebabnya hiasan dekorasi Natal buahnya itu selalu gemerlapan. Karena orang mau melihat ingin karena salah satu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita menghasilkan buah, betul nggak? Itu sebabnya pohon Natal mesti ada buahnya. Saya baru beli pohon Natal baru lagi tahun ini. Karena semua pohon Natal saya disikat sama satelit-satelit. Mereka pinjam dan gak dibalikin. Tapi sudah saya relakan. Ya gembala harus rela dong, iya gak?
supaya saya bisa dapat baru. Saya bilang, Gisel, orang mau beli hiasan Natal. Gisel bilang, nak usah jo mami, yang mami ada beli so bagus. Mana ada buah, setelah saya cek ternyata itu pohon, buahnya pun so dicetak. Weh, luar biasa. Makin kesini pohon Natal makin berkembang. Saya mau tanya, apakah maknanya makin berkembang dalam hatimu? Atau saudara hanya melihat itu sebagai sebuah dekorasi Natal? Itu ya, bahkan mungkin sebagian kita agak ngeri-ngeri sedap. Jangan-jangan gereja mulai mempraktekkan paganisme. Menarik saudara-saudara. Natal, pohon Natal yang selalu kita ingat dan kita lihat. Saya cuman menolong kepada saudara saja. Berikut saudara-saudara, supaya saudara dapat maknanya. Kalau mau pasang pohon, sekeluarga pasang. Dan jangan lupa starnya itu papa. Kecuali dia dinas luar. Cie. Nah sekarang kenapa pastor MCM sudah ada malaikat atasnya? Jangan lihat, ada bintang atasnya terus ada malaikat. Itu juga ada maknanya. Jadi kemudian terjadi perubahan gitu ya. Sesudah bintang, orang-orang percaya bahwa kelahiran Kristus itu dimulai dengan kunjungan malaikat kepada Maria. Itu sebabnya malaikatnya ditaruh di atas. Lalu muncul cerita-cerita aneh. Katanya kalau kita lagi pasang pohon dan pohonnya tiba-tiba goyang. Siapapun yang ciuman di bawah pohon Natal, itu cintanya pasti berkembang. Itu pagan. Jangan coba-coba di sini ya, Rofi ciuman kamu di belakang. Runtuh pohon ini. So good. Saudara tanya, pastor tahu dari mana? Gampang saudara-saudara, ada Meta AI, ada Chat GPT. Saudara bisa taruh di situ. Cuman pertanyaannya penting. Karena kalau kita berurusan dengan kecerdasan buatan, salah pertanyaan, salah jawaban, oke? Jadi pertanyaannya harus benar supaya jawabannya yang benar. Oke, so apakah pastor mau khotbah tentang pohon Natal? Oh enggak, saya mau khotbah tentang pohon yang lain. Karena ada pohon yang lain yang penting dan saya senang justru mengapa para santo, bapak-bapak gereja itu melestarikan pohon Natal sebagai salah satu simbol iman Kristen yang ditambahkan. Demi kepentingan pengajaran, demi kepentingan ideologi dan teologi mereka menambahkan pohon-pohon Natal. Bagi orang Kristen, saudara catat baik, bagi orang Kristen ini bukan hanya soal dekorasi. Ini adalah simbol kehidupan, simbol iman kita. Bagaimana kehidupan kita yang selalu terpelihara oleh karena kasih Allah. Yang setuju bilang amin. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, di Alkitab kita, pohon itu adalah sesuatu yang diucapkan sejak Kejadian sampai Wahyu. Kita suka simbol di perjanjian lama, burung, domba dan lain-lain. Dan kita sering lupa tentang pohon. Padahal kalau kita mau cermati kembali, sesungguhnya keimaman kita, penebusan kita, itu simbolisasi terkuatnya itu adalah di pohon. Boleh saya minta gambar yang saya kirim untuk ditaruh di atas ini? Alkitab berulang kali menjelaskan tentang, saudara kalau sudah begini saudara mulai ingat pohonnya ya. Pohon apa saja itu? Ini pohon saya yang buat. Di Chat GPT. Pakai clue. Saudara kira-kira apa di situ? Cukup lama saya buat ini, saudara-saudara. Ini pohon apa kira-kira? Memang pohon apel kayak gini bentuknya. Ini pohon apa saudara-saudara? Menurut saudara? Yes, tebakannya benar. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan jelas itu bukan pohon apel saudara-saudara ya. Cuma bentuk buahnya itu sering digambarkan. Makanya ini gak jelas. Coba saudara, ini bukan apel. Ini jenis apel. Tapi ini pohon ini lambang dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau ini menurut saudara pohon apa?
Pohon ini. Udah tahu saya berantem dengan ChatGPT. Saya bilang gini, gambarkan pohon kehidupan. Dia munculkan gambar. Itu karena memang daun-daunnya lebat dan bercahaya. Saya bilang salah kamu. Di Alkitab bilang buahnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi ada buahnya. Saya ketik, ada buahnya. Oh kamu benar Melan, itu ada buahnya. Di Wahyu sekian nih. Tuh kan ChatGPT aja belum tentu gitu ya. Akhirnya dia pasang buah. Yes, ini adalah pohon kehidupan. Sudah tahu, awal kisah hidup kita berasal dari dua pohon ini. Taman Eden. Cerita dua pohon ini yang ditanam Tuhan di tengah-tengah Taman Eden. Yang memulai cerita tentang pohon-pohon yang lain. Saudara bisa bayangkan di taman itu ada banyak sekali jenis pohon. Tapi khusus dua pohon ini gitu ya. Khusus dua pohon ini Tuhan memberikan larangan. Sebenarnya yang Tuhan larang tuh awalnya cuma ini. Mari kita buka dulu saudara-saudara Kejadian pasal 2 ayat 9. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada banyak pohon yang ditanam oleh Tuhan. Tapi khusus dua pohon ini namanya sudah ada dari surga. Tuhan bilang yang satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan satu lagi pohon kehidupan. Lalu di ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. And the story began. Jadi Tuhan menciptakan segalanya. Nah saudara gak akan paham gitu ya. Bahkan saudara akan agak marah sama Tuhan dan bilang gini, Tuhan kalau Tuhan maha tahu, kenapa Tuhan mesti kasih pohon itu di situ? Itulah pohon yang membuat kita jadi berdosa. Seharusnya kalau Tuhan Allah kita maha tahu dan tahu bahwa kita akan makan buah dari pohon itu, jangan ditaruh di situ. Saudara, Tuhan dengar baik-baik. Tuhan tidak menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat untuk membuat engkau berdosa. Bukan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat ditanam. Dan ingat Tuhan bilang itu baik adanya gitu ya. Untuk menunjukkan, untuk menguji kepercayaan kita kepada Tuhan. So memang saudara-saudara, untuk menguji kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan perlu menetapkan batasan atau boundary. Sama-sama bilang batasan. Supaya Tuhan bisa tahu, supaya Tuhan bisa mengukur sejauh mana kita ingin percaya kepada Tuhan. Yang dilarang yang mana saudara-saudara? Cuman satu pohon yang dilarang. Memang di situ pohon ini sudah ada namanya. Tapi memang yang paling menggiurkan, makanya saya bilang sama ChatGPT, buat pohon pengetahuan lebih menggiurkan daripada pohon kehidupan. Itu sangat menggiurkan. Menarik semenarik-menariknya. Sehingga membuat kita manusia. Gini, apakah Tuhan sengaja membuat seperti itu supaya kita jatuh? Bukan. Bukan itu intensnya Tuhan. Guys. Intensnya Tuhan memberikan pohon pengetahuan di tengah-tengah kita adalah untuk sekali lagi trust. Sama-sama bilang trust. Karena Tuhan ingin kita mempercayai Tuhan gitu ya. Dengan sungguh-sungguh. Kita akan kembali ke pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Sesudah Adam, ini yang kita tuh, sesudah Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, baru Tuhan larang mereka makan pohon kehidupan. Oke? Jadi awalnya larangannya itu aja. Terus Tuhan bilang gini, jangan, stop, keluar dari taman itu. Karena kalau kamu makan, karena ini namanya tree of life, maka siapapun yang makan buahnya gitu ya, siapapun yang makan buah dari tree of life itu akan hidup selama-lamanya. Dan kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, yes gitu ya, kamu tidak taat kepada saya, kamu akan mati sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Tapi Tuhan tidak ingin kita akan berdosa selama-lamanya. Itu pesannya. Makanya Tuhan taruh kerubim dan melarang mereka untuk memiliki akses di pohon kehidupan. Walaupun sebenarnya Tuhan menumbuhkan pohon kehidupan itu untuk kebaikan kita manusia. Pohon kehidupan. The tree of eternal life. Pohon yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Simbol. Oke? Simbol kehidupan yang kekal. Jadi justru dari pohon ini kita bisa tahu cerita kisah dari awal bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memang menciptakan kita untuk hidup eternal, untuk hidup abadi bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau Tuhan punya eksistensi itu dari ada sampai ada, maka manusia itu punya eksistensi dari ada sampai kekal. Karena itulah keinginan Tuhan supaya kita gak akan hanya seperti binatang-binatang yang eksistensinya terbatas, dia mati habis kehidupannya. Tetapi kita manusia itu punya eksistensi selama Tuhan hidup, sepanjang itu juga kita akan hidup. Karena memang by design ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan ingin menjalin hubungan dengan kita. Tuhan ingin berbagi kasih dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang maha kasih, Allah yang gak bisa hidup tanpa kasih dan memerlukan objek untuk Dia bisa menyalurkan kasihnya. Kasih gak mungkin hidup sendiri. Dia punya segalanya, saudara-saudara. Dia punya kekuasaan dan tak tebas. Tapi apa artinya itu semua kalau Dia hanya sendiri, tunggal? Itu sebabnya Dia menciptakan saya dan saudara sebagai makhluk yang eternal. Jadi dari pohon kehidupan kita bisa tahu maksud Tuhan tentang kekekalan itu sendiri. Bahwa Dia mau menciptakan saya dan saudara itu supaya kita bisa hidup eternity, immortal. Bilang amin. Cuma sayangnya kita terlalu fokus sama kehidupan yang sementara. Padahal harusnya setiap kali kita ingat pohon, kita ingat bahwa ada pohon kehidupan. Bahwa kehidupan kita di bumi justru cuman singkat, cuman prakata, cuman pendahuluan. Masih test life. Kalau ada test food ya ini test life. Dan selanjutnya kita akan menghabiskan hidup kita di kekekalan. Saudara tahu pohon kehidupan di surga nanti seperti apa? Di Wahyu bilang pohon kehidupan itu ada banyak. Dan buahnya, daunnya lebat dan buahnya itu adalah obat. Menyembuhkan. Kalau kita lihat pohon itu dan kalau kita bisa ketemu pohon itu nanti kita di surga main di sekitar pohon kehidupan. Amin. Halo? Gak akan kepanasan karena banyak pohon kehidupan di sana. Bukan hanya satu pohon, saudara-saudara. Di Wahyu bilang ada banyak pohon-pohon yang ditanam di bumi cuma satu. Tapi di tempatnya Tuhan itu pohon kehidupan ada banyak di sana. Pohon kehidupan. Setiap kali Natal saudara susun pohon, saudara ingat saudara bukan cuma hidup untuk di bumi ini. Tapi saudara akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan nanti. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Yang kedua ini saudara baru pohon penyebab dosa. Tapi dia gak berdosa.
Pohon di mana kekuasaan Tuhan dinyatakan sekaligus kebaikan Tuhan juga ditunjukkan. Pohon yang menyebabkan manusia berdosa. You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Kamu akan mati. Kamu akan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah pohon untuk menguji kepercayaan kita kepada hikmat Allah yang besar, kepada pengetahuan Allah yang besar. Memakan buah pohon itu berarti tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan itu berarti kita memberontak kepada Tuhan. Dan kita lebih memilih kemandirian, independensi. Kita gak mau pengetahuan kita itu bergantung kepada Tuhan. Tapi kita ingin pengetahuan kita berkembang dengan sendirinya. Pohon pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Saudara tahu apa efek dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ketika engkau makan, ketika ada makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka pada saat yang bersamaan apapun yang saudara makan itu selalu mengandung dua unsur, yang baik dan yang jahat. Saya kasih tahu sederhana, uang itu netral saudara-saudara. Tapi uang bisa baik, bisa jahat. Ketika saudara memiliki pengetahuan tentang uang, saudara harus memutuskan saudara mau jadi baik atau saudara mau jadi jahat dengan uang itu. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap kali hati kita terpikat oleh keinginan, maka pengetahuan kita akan selalu memicu. Hati-hati dengan pengetahuan. Hanya karena kita memiliki pengetahuan tinggi bukan berarti kita bisa bebas dari dosa. Karena sometimes semakin banyak pengetahuan kita, semakin ada godaan untuk menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak benar. Pernah berteman dengan penipu saudara-saudara? Pencuri. Asal saudara tahu, semua penipu, pencuri, penjahat, jarang ada yang bodoh. Mereka rata-rata memiliki pengetahuan yang lebih. Tetapi justru pengetahuan mereka yang lebih itulah yang membuat mereka jadi jahat. Kita bisa belajar dari siapa saja. Kita bisa tahu apa saja. Tapi hati-hati dengan keinginan hati kita. Karena pengaruh buah pengetahuan yang baik dan jahat akan selalu membawa unsur dark dalam setiap hal yang baik yang ingin kita lakukan. Setiap saudara pasang pohon Natal, saudara mesti ingat bahwa kejatuhan kita karena kita gak percaya kepada Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan apapun yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan kita sendiri, ego kita sendiri akan berakhir sia-sia. Itu sebabnya kita perlu terang Kristus untuk menerangi mana yang benar, mana yang jahat. Kita butuh kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap memilih yang benar meskipun kita bisa memilih yang salah. Bilang amin. Berapa banyak dalam kehidupanmu di mana kamu berada di persimpangan jalan antara mau jadi benar, tetapi saudara justru melakukan yang salah. Rasul Paulus bilang, aku pengen melakukan yang benar, tapi entah mengapa yang salah ini selalu muncul, selalu seperti mengejar saya. Dan itulah struggle kita gara-gara kita makan buah pohon itu. Siapa yang ingin jadi salah? Siapa yang ingin jahat? Tetapi kuasa dosa akibat ketaatan itu bekerja membuat kita punya kecenderungan untuk selalu melawan Tuhan. Dua pohon, dua efek. Dan yang terakhir saudara-saudara, the tree of redemption. Apa itu? Apa itu saudara-saudara? 1 Petrus 2 ayat 24. He himself bore our sin in his body on the tree. Nggak ada dalam bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Indonesia, Dia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Tapi dalam terjemahan Inggris disebut sebagai He Himself bore our sin in His body on the tree. So there is one more tree. Apa itu saudara-saudara? The tree of redemption. Salib. Saudara paham mengapa Yesus nggak disalib di Bajaringan? On the tree. Ada lagu bahasa Inggrisnya yang bagus. Tuhanku disalibkan. The old rugged cross. On the tree. Karena memang betul dalam bahasa Inggris ditulis Yesus kita menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di pohon, di kayu salib. So, kita bisa punya akses nanti di pohon kehidupan. Tapi untuk pergi ke pohon kehidupan, kita harus datang kepada Tree of Redemption. Yesus itu sendiri. Amin. Even Dia dilahirkan on a manger. Belum ada fiber waktu itu saudara-saudara. On a tree. From manger to the cross. Betapa signifikannya sebuah pohon dalam kehidupan kita. Saya gak suruh saudara sembah pohon, gak boleh. Tapi pohon ini mengingatkan kita bahwa akan ada akses satu saat. Oleh karena Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Menjadi manusia, menanggung dosa-dosa kita. Semua kemarahan Tuhan jatuh. Memang Alkitab tulis di salib itu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Seolah pohon itu menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar mengasihi kita. Amin. Pohon itu harus menanggung tubuh Kristus. Kalau dia bisa bicara, saudara-saudara, mungkin dia akan melakukan sesuatu untuk menolong Yesus. Tapi dia hanya diam saja menjadi saksi sejarah bagaimana Kristus disalibkan, menanggung hukuman dosa kita. Supaya kita punya akses di pohon kehidupan yang bisa membuat kita hidup selama-lamanya. Berbahagia dengan Kristus. So ada 3 pohon sekarang. Bukan pohon Natal saudara-saudara. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon kehidupan. Dan pohon salib itu sendiri. Pohon penebusan. Pohon penebusan yang utama. Pohon di mana kuasa maut dipatahkan dan kehidupan baru dimulai. Katakan amin. Semua dekorasi ini bukan cuma untuk gemerlapan, no. Itu memberitakan sesuatu. Makanya lakukanlah segala sesuatu. Tidak segala sesuatu membangun, tidak segala sesuatu berguna. Kita boleh melakukan banyak hal, tapi tidak segala sesuatu membangun dan berguna. Kalau kita memasang pohon di rumah kita, pastikan kita tahu maknanya.